Halo semuanya, salam entrepreneur. Nama saya Enrico Feli Sapatra. Saya adalah mahasiswa S2 dari Manajemen Universitas Ciputra dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas sesi 16 untuk Entrepreneur Project 1 di ALP-nya. Jadi ini adalah tugas akhir dari EP1 gitu ya, yang akan membahas implementation atau implementasi value proposition canvas pada project bisnis. Jadi saya akan mulai seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa saya bekerja di sebuah perusahaan yang bernama MIS Holdings. Jadi ini adalah introduction terhadap perusahaan saya. Perusahaan kami adalah third party manufacturing atau penyedia service manufacturing untuk brand-brand besar seperti VS& Co, Calvin Klein, Nike, Lululemon, dan lain sebagainya. Jadi kita mulai tahun 1986 di Sri Lanka dengan 26 mesin jahit dan juga 60 karyawan. Hingga saat ini per 2022 kita sudah punya 2 miliar USD turnover, 118 ribu global talent di seluruh dunia, dan presence-nya hampir di 16 negara. Kita 30% Sri Lankan apparel export dan nomor satu di Asia Selatan untuk apparel manufacturer yang paling besar. Ini adalah our global presence kami di beberapa negara termasuk di Indonesia. Jadi saya memang penempatannya di Indonesia. Nah, kita membagi bisnis kami menjadi beberapa, yaitu ada yang apparel, ada yang innovation, ada yang adjacencies, ada yang investment gitu ya. Dan yang apparel kita bagi menjadi dua, design and manufacturing sama supply chain. Ini adalah product capability kita, mulai dari intimate, trending and performance, leisure and athleisure, adaptive, seamless, men essential, dan juga filmography. Nah, kita akan membahas tentang bisnis model Canvas, yaitu customer segment kami adalah VS& Co, Tommy Hilfiger, Nike, Lululemon, dan lain sebagainya. Memang brand-brand besar semuanya ya, memang kita niche market. Ini adalah salah keempatnya gitu ya. Memang kita melayani pasar ceruk yang terdiri dari merek-merek global premium dan berbasis performa tinggi seperti VS, Nike, Patagonia, dan Lululemon. Dan pasar ini memang memiliki kebutuhan spesifik untuk kualitas, inovasi, dan keberlanjutan yang tinggi dalam produk pakaian mereka. Nah, kita akan masuk kepada buyer persona yang pertama. Jadi sebelum kita membahas value proposition-nya, kita akan masuk kepada buyer personanya. Jadi buyer persona yang pertama adalah saya ambil dari posisi Global Sourcing Manager. Jadi ketika menentukan buyer persona, seperti yang sudah dijelaskan oleh dosen saya, Bapak Erik, beliau berkata bahwa kita memiliki buyer di dalam sebuah perusahaan yang akan bertindak sebagai klien kita. Nah, dalam hal ini saya mengkategorikan menjadi beberapa bagian atau person yang memang memiliki kebutuhan khusus, memiliki requirement khusus terhadap produknya atau terhadap kami sebagai manufacturing mereka. Jadi kami adalah pensupply mereka gitu ya, sehingga kami bisa menyebut mereka buyer gitu kan. Nah, yang pertama adalah Mr. Mike McLemore. Jadi beliau adalah Nike Global Sourcing Manager. Bisa dilihat pada presentasinya demografiknya. Pria berusia 40 tahun, tinggal di Amerika, pendapatan tahunan 140 ribu USD. Goal and motivation-nya tentu saja kualitas produk tinggi, mengurangi waktu tunggu lead time, karena memang dia tugasnya untuk sourcing gitu ya, untuk menentukan dia mau order dari mana, karena memang dalam industri pakaian premium itu semuanya dimaklonkan atau disubkonkan gitu ya, memang kita sebagai subkonnya MIS Holding ini. Dan bagaimana supaya sourcing dia itu bisa mendukung menjalankan visi keberlanjutan Nike gitu. Pain point-nya mungkin kekurangan bahan baku, masalah komunikasi, resiko keterlambatan dalam produksi, quality issue dan product defect, dan juga hal-hal lainnya yang mungkin dirasa menjadi pain point bagi Mr. Mike McLemore. Common objection-nya tentu saja kekhawatiran tentang kemampuan third party manufacturer, ya tentu saja dalam hal ini adalah kami untuk menangani volume pesanan tinggi selama musim puncak tanpa mengorbankan kualitas. Jadi memang ini adalah salah satu concern yang paling diperhatikan oleh Global Sourcing Manager gitu ya. Sehingga kami pun di tingkat manufacturing MIS Holding itu di internal itu sangat terfokus kepada yang namanya standard hours dan efisiensi. Saya sudah pernah jelaskan di tugas yang sebelumnya bahwa memang standard hours itu dinilai sebagai tingkat keefektivitasan atau keefisiensian dari perusahaan kami gitu ya. Lalu interestnya fokus pada teknologi rantai pasok, mengikuti tren bahan baku, primary needs-nya kemampuan untuk memproduksi skala besar, teknologi manufaktur canggih, transparansi penuh terkait kepatuhan dan terhadap standar sosial dan lingkungan. Jadi ini adalah profil LinkedIn dari beliau sudah 21 tahun di Global Apparel Sourcing. Nah, ini adalah value proposition canvas kami.
dari customer segment dan juga value proposition. Dari customer segment dibagi jadi tiga, customer job, gain, dan juga pain. Global Sourcing Manager, customer jobnya tentu saja punya fungsional job sourcing gitu kan ya, terhadap third party manufacturer. Fungsional job yang lain, optimalisasi proses sourcing bahan baku agar tetap sesuai dengan tingkat peluncuran produk. Social jobnya mengelola hubungan dengan para mitra. Emotion jobnya memastikan keberlanjutan ESG. Untuk gainnya yang paling esensial sampai nice to have, required gainnya tentu saja kepastian pasokan bahan baku dan transparansi. Expected gainnya ketepatan waktu dan juga desired gainnya kolaborasi dengan mitra yang memiliki rekam jejak keberlanjutan. Untuk pain yang mungkin membuat dia trauma gitu ya, dari ekstrim sampai ke moderate, undecided outcome yang paling ekstrim adalah quality issue dan product defect. Undecided outcome lainnya adalah keterlambatan dalam delivery, obstacle-nya mungkin kekurangan sustainable raw material, dan risknya adalah masalah komunikasi lintas budaya. Dari value proposition yang kami tawarkan juga mengakomodir semua yang diminta oleh buyer kami, dari gain kreator sampai pain reliever juga, dan juga produk dan service yang kami tawarkan gitu ya. Kami menawarkan optimalisasi biaya, high level product, pengelolaan resiko rantai pasok dalam produk dan service. Sementara gain kreator kami menawarkan standar tinggi, efisiensi operasional, reputasi global, dan juga keberlanjutan. Serta pain relievers kami menawarkan variasi kualitas, kepastian pasokan, kepatuhan standar, dan juga transparansi dalam rantai pasok. Ini adalah garis penghubungnya. Jadi setiap gain creator kami dapat mengakomodir gain yang dibutuhkan oleh customer, dan juga setiap pain reliever kami dapat melegakan dalam tanda kutip rasa sakit atau rasa trauma yang mungkin diderita oleh buyer kami. Kita masuk kepada buyer persona yang kedua, yaitu Mrs. Carrie Bobermin gitu ya. Jadi memang dia wanita 30 sampai 35 tahun, tinggal di Kanada, posisinya supply chain manager Lululemon gitu ya, pendapatan tahunan USD 120.000. Goal and motivationnya supply chain itu tentu saja berkaitan dengan lead time, kemudian delivery, terus kemudian pasokan gitu ya, dan juga inovasi karena memang dia di bagian supply chain. Lalu bagaimana dia bisa mencari mitra pemasok yang memang memiliki standar kualitas tinggi. Pain point-nya mungkin kurangnya mitra manufaktur yang memiliki spesialisasi, tantangan dalam memastikan produksi yang tepat waktu, dan juga biaya logistik yang tinggi untuk pengiriman internasional. Common objection-nya adalah kekhawatiran apakah MIS Holding dapat memberikan eksklusivitas desain bahan yang dipesan khusus oleh Lululemon dengan produksi yang sempurna tanpa defect dan tepat waktu, terutama dalam hal menyelesaikan challenge rantai pasok. Interestnya terlibat dalam komunitas kebugaran ketika saya search profile LinkedIn-nya gitu ya, ke hidup sehat gitu. Dan juga mencari inovasi di bidang teknologi pakaian olahraga. Primary needs-nya from MIS Holding adalah keahlian dapat mengembangkan kain inovatif, fleksibilitas dalam produksi, dukungan logistik yang handal. Ini adalah profile LinkedIn dari Ibu Carrie Bobermin. Sudah 2 tahun 4 bulan menjadi Supply Chain Program Manager di Lululemon. Kita masuk kepada value proposition canvas seperti biasa. Dari customer job, di customer segment ada yang paling important sampai insignificant gitu ya. Functional job yang pertama adalah strategic sourcing yang important, kemudian supplier relationship management untuk social job, supporting job yang lain adalah quality assurance and compliance, dan juga emotional jobsnya adalah global supply chain optimization. Lalu gains atau yang dibutuhkan required gain yang pertama adalah mencari produk berkualitas tinggi. Required gain yang kedua adalah solusi logistik yang handal dan terjangkau gitu ya, dan dengan pengiriman tepat waktu. Expected gain, dukungan teknologi manufacture, dan juga mitra manufacturer yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan musiman dan tren pasar. Lalu pain-nya yang paling ekstrim adalah tantangan untuk memastikan proses produksi yang tepat waktu. Mungkin sering tidak tepat waktu, itu sangat ekstrim pain-nya bagi mereka gitu ya, karena mereka sudah memiliki tenggat waktu untuk peluncuran produk, tapi ternyata produknya tidak sampai tepat waktu, itu akan menjadi tanggung jawab dari supply chain ini gitu ya. Biaya logistik yang tinggi menjadi obstacle, kekhawatiran apakah mitra dapat memberikan eksklusivitas desain yang diinginkan menjadi sebuah risk. Nah, kami dari MIS Holding tentu saja memiliki value proposition yang kami tawarkan kepada buyer kami, yaitu Ibu Carrie gitu ya. Product service yang kami tawarkan adalah customized manufacturing solution, efficient logistic network, premium fabric innovation, dan juga sustainable product. Lalu untuk gain creators-nya adalah produk berkualitas untuk high class customer, efisiensi logistik, desain inovatif, dukungan teknologi, keberlanjutan. Lalu pain relievers kami untuk melegakan trauma yang mungkin dirasakan oleh beliau adalah jaminan kualitas, efisiensi biaya, dan akses eksklusif serta waktu produksi untuk meningkatkan efisiensi produksi dengan sistem jadwal yang terintegrasi.
Nah, ini adalah bagaimana kami berupaya sedemikian mungkin untuk membuat value proposition kami dapat memenuhi setiap gain yang diminta, baik itu required gain dan expected gain, dan juga bisa melegakan setiap pain yang dirasakan oleh buyer kami lewat pain relievers yang kami tawarkan tadi. Masuk kepada buyer persona yang ketiga. Jadi kalau tadi Nike sudah, Lululemon sudah, kita masuk ke Patagonia. Ada Ibu Bennett Alexander Ray di Environmental Impact Patagonia, berusia 30 sampai 35 tahun, tinggal di United States atau Amerika ya. Jadi kalau Bapak Ibu perlu ketahui bahwa Patagonia adalah satu-satunya atau salah satu brand ya yang memang sangat kuat di bidang sustainability dan juga environmental. Mereka punya komitmen yang sangat luar biasa, bahkan pada suatu hari ada Black Day gitu ya, mereka bikin sale dan juga sale-nya itu semuanya disumbangkan untuk perbaikan lingkungan. Setiap setiap keuntungan yang didapat. Jadi memang mereka sangat concern terhadap yang namanya lingkungan dan sustainability. Jadi produk mereka bagaimana mereka bisa menciptakan sustainable product, organic product dengan berbagai macam sertifikasi yang sangat luar biasa dan juga ada requirement tambahan dari segi sustainability karena mereka menghitung karbon yang dihasilkan dari setiap produksi atau manufacturing. Jadi kita bagaimana caranya supaya bisa mensupport kebutuhan dari Patagonia ini supaya mereka nggak lari. Karena belum banyak sebenarnya pasar yang bisa di industri tekstil ini yang bisa memenuhi persyaratan dari Patagonia. Ketika kita bisa, berarti kita ada high value di mata mereka, bukan hanya sekedar produk, tapi juga dari sisi environmental kita sejalan dengan mereka seperti itu. Nah, tugas atau goals and motivation beliau ini adalah fokus pada pengurangan jejak karbon di seluruh rantai pasok Patagonia, mulai dari bahan baku hingga distribusi, lalu meningkatkan penggunaan bahan daur ulang gitu ya. Jadi memang kita berkolaborasi dengan beliau sangat luar biasa gitu ya. Kita mencari benar-benar bahan daur ulang yang bisa memiliki kualitas premium juga gitu. Dan juga membangun hubungan dengan mitra manufaktur yang memiliki standar tinggi dalam keberlanjutan. Pain point-nya sulit menemukan pemasok yang dengan material ramah lingkungan. Bahan inovatif memang butuh waktu yang lebih panjang untuk di-develop gitu ya. Dan kekhawatiran atas potensi greenwashing dari mitra yang memang kurang komitmen terhadap sustainability. Common objection-nya, apakah MS Holding punya kemampuan teknis dan infrastruktur untuk mendukung kebutuhan keberlanjutan Patagonia yang pertama? Yang kedua, apakah harga material ramah lingkungan yang ditawarkan MS Holdings kompetitif jika dibandingkan dengan pemasok yang lainnya? Jadi memang dari segi sustain iya, tapi dari segi competitiveness juga iya. Apakah MS Holding memiliki sertifikasi keberlanjutan dan rekam jejak yang dapat diandalkan? Nah, itu juga jadi pertanyaan. Interestnya adalah menggunakan bahan yang inovatif, ramah lingkungan, berkolaborasi dengan pemasok, yang memiliki sustainability purpose yang sama, mendukung campaign keberlanjutan global Patagonia, memanfaatkan teknologi blockchain untuk transparansi dan akuntabilitas dalam rantai pasok. Kita menyebutnya sebagai traceability. Lalu, primary needs for MS Holding, penyediaan kain, material ramah lingkungan, material yang memenuhi standar keberlanjutan global, dan juga strategi kolaborasi untuk mengurangi angka karbonnya. Ini adalah profiling in dari beliau. Sudah 1 tahun 9 bulan menjadi Environmental Impact Specialist. Nah, ini adalah value proposition-nya, customer job-nya, mulai dari important sampai insignificant dari customer segment-nya. Yang pertama adalah identifikasi bahan baku yang ramah lingkungan. Yang kedua, memastikan green production di seluruh Patagonia bisnis. Social job-nya, kolaborasi dengan mitra pemasok untuk rantai pemasok yang transparan dan efisien. Emotional jobs-nya, mengurangi jejak karbon di seluruh rantai pasok Patagonia. Mengawasi kepatuhan terhadap regulasi lingkungan global. Membangun hubungan jangka panjang dengan mitra pemasok. Menjadi project supervisor dalam Enviro Project dan juga melakukan branding Patagonia sebagai sustainable product. Gain-nya, mulai dari essential sampai nice to have adalah mendapatkan supply sustainable product yang inovatif, mengurangi jejak karbon secara signifikan, tapi juga tetap menjaga profitabilitas. Expected gain-nya, kemitraan dengan pemasok yang menawarkan transparansi tinggi dan kepatuhan terhadap standar lingkungan. Desired gain-nya, mendukung visi Patagonia sebagai pemimpin global dalam keberlanjutan. Pain-nya, mulai dari yang paling ekstrim sampai moderat adalah sulit menemukan pemasok yang memiliki bahan ramah lingkungan, kekhawatiran atas greenwashing, dan obstacle-nya adalah pengembangan bahan inovatif punya perlu waktu yang lama. Obstacle yang lainnya adalah tantangan dalam traceability atau rantai pasok. Value proposition yang kami tawarkan dari produk dan service, penyediaan bahan ramah lingkungan, platform berbasis blockchain untuk traceability, material yang memiliki standar sustainable yang baik seperti GRS dan BlueSign, konsultasi teknis untuk pemenuhan penggunaan bahan inovatif pada desain produk. Gen kreator kami menyediakan inovasi bahan yang sustainable, mendukung kampanye global dari Patagonia untuk keberlanjutan, menawarkan fleksibilitas dalam pengadaan bahan, lalu memberikan data analisis berbasis teknologi untuk strategi pengurangan jejak karbon. Pain Relievers-nya adalah menawarkan
bahan ramah lingkungan yang sustainable, penyediaan laporan lengkap untuk jejak karbon, membangun kolaborasi jangka panjang, mengurangi waktu pengembangan bahan untuk bahan-bahan ramah lingkungan, dan juga produksi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Nah, ini adalah eh, bagaimana kita menghubungkan antara value yang kami tawarkan dengan kebutuhan daripada customer atau trauma yang dimiliki oleh customer. Jadi kami mengakomodir semua gain dan juga pain dari customer dengan gain creator dan juga pain relievers berdasarkan value proposition kami. Buyer persona yang keempat, kita sudah bicara tentang sourcing, supply chain, sustainability atau environmental. Yang keempat adalah quality. Tentu saja brand itu memiliki concern yang sangat tinggi terhadap quality karena mereka premium brand ya. Terutama yang akan saya sebutkan ini adalah Victoria's Secret. Victoria's Secret itu mencanangkan yang namanya total quality management yang sudah saya bahas di sebelumnya ketika ada problem bagaimana cara mengatasinya. Nah, kami akan sekarang membahas fokus kepada buyer persona daripada Quality Assurance Manager di VS. Jadi beliau ini memang sering tektokan langsung atau berkoordinasi langsung dengan kami di Indonesia. Beliau pria 38 tahun tinggal di Jakarta, sudah menjadi Quality Control Manager di VS lebih dari 10 tahun gitu ya. Punya pengalamannya lebih dari 10 tahun. Lalu goal and motivation-nya tentu saja tentang kualitas. Bagaimana semua manufacturer ini bisa memenuhi kualitas yang dibutuhkan oleh Victoria's Secret gitu ya. Dan juga tidak ada cacat, tidak ada defect, tidak ada call out gitu ya. Pain point-nya, kalau ada defect, ada cacat, ada quality issue gitu kan. Dan juga material yang tidak memenuhi standar. Common objection-nya, apakah HMS Holding konsisten? Bukan hanya sekali kirim semua bagus, tapi setiap pengiriman harus bagus dalam skala besar sekalipun. Apakah pengiriman material tetap dilakukan tepat waktu walaupun menganut sistem total quality management dengan inspeksi 100% gitu ya. Apakah biaya material kami tetap bisa kompetitif walaupun kualitas kami sangat oke? Itu yang jadi common objection dia. Interest-nya adalah kolaborasi, mengurangi tingkat cacat, cacat produk, mendukung inisiatif keberlanjutan juga. Primary needs-nya, material yang bebas cacat, ramah lingkungan, solusi inovatif, dan juga material yang punya sertifikasi dari segi kualitas juga. Ini adalah buyer personanya, saya ambil dari LinkedIn-nya. Ini adalah value proposition canvas untuk customer segment, customer job-nya beliau adalah dari mulai dari functional job yang paling important sampai ini signifikan, yaitu emotional job, manajemen kualitas produk, pengawasan proses produksi, sosial jobnya pelatihan dan pengembangan, emotional jobnya audit internal, emotional job yang lain ada kolaborasi dengan tim atau perusahaan yang lain juga yang sebagai supplier dia. Gainnya, yang pertama, mulai dari yang paling esensial, mendapatkan product craftsmanship tanpa defect yang sempurna, 100% gitu ya. Dukungan mitra manufacturer dalam melakukan QC improvement. Sayapnya, kolaborasi dalam quality assurance audit. Jadi kita bisa mensupport ketika VS sedang diaudit juga dari segi QA-nya. Lalu pain-nya adalah variabilitas kualitas. Oh, kadang bagus, kadang jelek. Ya, itu menjadi trauma bagi dia. Kadang ada yang call out, kadang semua sempurna, kadang jelek banget. Itu tidak diharapkan gitu ya. Risk-nya, tekanan waktu. Wah, produksinya sangat-sangat ketat nih. Tapi gimana caranya supaya kualitas tidak dikorbankan itu. Lalu kepatuhan regulasi. Lolos audit enggak gitu kan. Lolos checking enggak. Keterbatasan sumber daya. Ini juga kekurangan sumber daya atau teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan proses kualitas menjadi salah satu obstacle-nya. Value proposition yang kami tawarkan, mulai dari product and service, sistem kontrol kualitas 3 tahap, mulai dari bahan mentah, proses fabrikasi, sampai produk jadi. Itu kami memiliki sistem kontrol yang terintegrasi. Dukungan audit dan pelatihan pemasok, lalu dokumentasi dan sertifikasi. Gain kreator kami, teknologi pengujian yang mutakhir, pengurangan lead time QA, inovasi dalam kontrol kualitas, dan meningkatkan reputasi. Lalu pain relievers kami adalah konsistensi kualitas, meminimalkan resiko kecacatan, kepatuhan terhadap standar, dan juga dukungan audit. Jadi kami bisa mengakomodasi setiap pain dan juga gain yang customer segment kami butuhkan dan juga relief. Masuk kepada buyer persona yang terakhir. Sekarang kita bicara tentang harga. Jadi memang ada satu orang pasti di setiap perusahaan yang concern terhadap harga. Yang lain concern terhadap ketepatan waktu, concern terhadap kualitas, concern terhadap environmental sustainability. Tapi harga juga pasti menjadi pertimbangan. Nah, siapa yang menentukan harganya harus berapa, harus dapat diskon berapa, minta diskon kepada kami, yang ambil decision apakah ini masuk akal atau tidak harganya, dan mereka masih bisa jual di pasaran dengan harga yang bersaing atau tidak, itu tentu saja dari commercial and sales.
Jadi beliau adalah seseorang wanita 35 tahun bernama Maud Weber Grierson, tinggal di Dubai ya, di UEA. Ya, goals and motivation-nya tentu saja tentang keuntungan, margin keuntungan, menekan biaya bahan baku, menciptakan strategi harga yang kompetitif, memastikan supaya produk harga optimal, dan juga efisiensi biaya manufaktur. Pain point-nya lonjakan harga bahan baku, jumlah tenaga kerja, keterbatasan pemasok dalam menekan biaya tanpa mengurangi kualitas, dan kesulitan menemukan mitra manufaktur yang bisa skala besar, kecil gitu ya. Common objection-nya, apakah MIS Holding dapat memberikan harga per unit yang kompetitif tanpa mengorbankan kualitas? Apakah MIS Holding dapat memenuhi jadwal produksi yang ketat? Apakah MIS Holding memiliki kapasitas untuk mendukung praktik keberlanjutan? Interestnya menjalin kemitraan dengan pemasok yang dapat memberikan material dan produk jadi berkualitas tinggi dengan negara bersaing, strategi produksi yang keberlanjutan, dan juga citra premium tetap ada walaupun harga ditekan. Primary needs-nya, harga per unit material yang mendukung target margin komersial Calvin Klein, struktur harga yang fleksibel yang memungkinkan PVH untuk meningkatkan volume pesanan, tapi tetap menjaga efisiensi biaya. Ini adalah profile LinkedIn dari beliau. Sudah 2 tahun 11 bulan di Senior Commercial and Sales Manager CK. Ini adalah value proposition canvas-nya. Customer job mulai dari important sampai insignificant. Fungsional job pertama pengembangan strategi perusahaan, manajemen produksi, profit taken. Social jobnya negosiasi dengan bisnis stakeholder, efisiensi approach, itu menjadi emotional jobs-nya. Gains-nya strategi penjualan yang efektif dan efisiensi sourcing strategi untuk menghasilkan peningkatan pendapatan dan profitabilitas. Regard gain-nya mengamankan biaya produksi per unit yang tetap kompetitif tanpa mengorbankan kualitas. Expected gain-nya mendapatkan pemasok dengan bisnis model yang efisien tanpa mengorbankan standar produk. Desired gain-nya memastikan jadwal produksi yang tepat waktu untuk memenuhi lini produk musiman Calvin Klein. Undecided outcome-nya mulai dari yang ekstrem sampai moderate sebagai pain-nya adalah menghadapi persaingan ketat sampai harga Calvin Klein jatuh. Itu trauma ya. Undecided outcome yang lain, lonjakan harga bahan baku atau tenaga kerja yang mengurangi margin keuntungan. Obstacle-nya tekanan-tekan target penjualan dan juga resiko yang lain mengatasi tantangan atau potensi miskomunikasi. Value proposition yang kami tawarkan dari produk and service, bahan baku berkualitas tinggi dengan harga bersaing, pakaian jadi dengan fleksibilitas produksi, struktur harga yang fleksibel. Gain creators kami, strategi harga kompetitif, jaminan kualitas premium, dan juga fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan pasar, serta peningkatan efisiensi manufaktur. Lalu pain relievers-nya adalah efisiensi biaya tanpa kompromi kualitas, menawarkan solusi yang mengurangi biaya bahan baku dan tenaga kerja sambil tetap menjaga standar merek premium. Mitra manufaktur terpercaya, dukungan untuk jadwal produksi ketat, reduksi resiko lonjakan harga bahan baku. Jadi ini setiap dari apa yang kami tawarkan itu bisa mengakomodir gain dan juga pain yang dirasakan oleh customer. Catatannya adalah setiap customer segment dan buyer persona yang diambil adalah contoh dari masing-masing perusahaan. Jadi Nike saya ambil satu, yang bagian A, Patagonia saya ambil satu, yang bagian B. Tapi sebenarnya di setiap perusahaan tuh mereka punya role-nya masing-masing gitu ya. Bahkan di Nike pun juga tetap ada yang namanya commercial and sales, tetap ada quality, tetap ada supply chain, tetap ada sustainability. Begitu juga dengan yang lainnya gitu ya. Intinya buyer persona kami adalah supply chain director atau manager, biasanya sangat relevan dengan production dan proses, masuk sampai ke ranah pemilihan supplier dalam rantai pasok. Lalu sourcing manager dari buyer atau brand untuk menentukan apakah mereka ini layak atau tidak menjadi supplier kami gitu ya dari segi kualitas, compliance dan lain-lain. Lalu quality control ini lebih ke produknya seperti apa, adanya ekspektasi yang diinginkan, komersial dari sisi benefits atau profits gitu ya, sustainability dari segi keberlanjutannya. Baik, demikian apa yang bisa saya presentasikan. Terima kasih atas waktunya. Salam entrepreneur.